Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES, kembali lagi dengan saya Dwi Hermawan dalam program kesayangan kita Podcast UNES. Nah, kesempatan kali ini kita bakalan bincang-bincang kaitan dengan sistem penerimaan mahasiswa tahun 2021. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif tentunya, Kepala UPT Humas UNES Bapak Muhammad Burhanuddin SSMA, atau yang lebih akrab dengan sapaan Gus Burhan. Pak Burhan, selamat datang di podcast UNES Bapak. Oke Mas Dwi. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat-sehat Mas Dwi. Mas Dwi juga sehat ini. Wajahnya ceria sekali, nampak ganteng. Wah. Gitu kan. Ada kabar apa ini Mas Dwi? Atau ingin menyampaikan apa pada podcast kali ini Mas Dwi? Kesempatan lain ini sih kita akan sesuai tadi yang telah kita diskusikan, kita akan bicara tentang penerimaan mahasiswa tahun 2021. Oh iya, Tapi oke. sebelum itu tolong dong Pak disapa dulu fans-fans Bapak gitu di kamera layar. Oh iya, oke. Halo para fan Pak Burhan atau yang ngefan Gus Bur gitu kan. Kita simak paparan pada kesempatan kali ini pada materi penerimaan mahasiswa baru tahun 2021. Sehat selalu, sukses dan bahagia. Gitu Mas Dwi. Wah, semangatnya luar Sapaan biasa. saya sudah lumayan toh Mas Dwi. Oke. Saya yakin banyak mahasiswa yang siswa yang terpikat dengan sapaan itu. Ya, semoga nanti siswa-siswa yang berminat kuliah di UNES dilancarkan cita-citanya Amin. dapat diterima di UNES. Begitu Mas Dwi. Amin. Ya, begini Pak, kaitan dengan tadi topik kita pada kesempatan kali ini, Ya, Mas Dwi. kita akan mulai dengan apa sih Pak jalur masuk yang ada di tahun 2021? Oh ya, oke, saya sampaikan kepada seluruh siswa di Indonesia dan dunia ini Mas Dwi ya, saya sampaikan ya, bahwa untuk masuk di perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga adalah seleksi mandiri. Itu ada 3 jalur itu. Apalagi yang ditanyakan. Nah, Gini Pak, kaitan dengan kuotanya Pak. oh kuota, kalau kuota UNES untuk tahun 2021 itu mengacu pada kuota di tahun 2020. LTMPT ya Mas Dwi ya, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi itu menetapkan ketentuan untuk SNMPTN itu 20% minimal. Lalu SBMPTN itu minimalnya 40%, lalu untuk seleksi mandiri 30%. Nah, UNES punya kebijakan. Kalau tadi itu kan 20, 40 dan 30 itu baru 90. Nah, 10-nya kemana? Nah, 10%-nya di UNES dimasukkan pada kuota SNMPTN. Jadi porsinya 30, 40, 30. Ketemu 100%. Begitu Mas Dwi. Oke. Oke, ini kan sebenarnya kalau kita bicara tentang seleksi penerimaan dari tahun ke tahun itu kan ada regulasi yang kemudian berbeda ya Pak ya. Ya. Lantas apa yang membedakannya tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya, untuk penerimaan tahun 2021, nah ini perlu saya sampaikan kepada siswa ini yang sedang menyimak ini ya, itu ada beberapa persamaan dan perbedaan, tetapi lebih banyak persamaannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada seleksi SNMPTN, perbedaannya hanya dalam pemilihan program studi, gitu kan. Kalau dulu siswa bebas memilih program studi di perguruan tinggi manapun. Nah, ini disarankan siswa itu memilih program studi pada 2 program studi pada salah satu perguruan tinggi atau 2 program studi pada 2 perguruan tinggi. Nah, kalau dia memilih 2 program studi pada perguruan tinggi berbeda, maka yang satu pilihannya harus pada provinsi tempat siswa itu berasal. Itu kalau pada jalur SNMPTN. Nah, pada jalur SBMPTN ini perlu juga saya sampaikan kepada kawan-kawan siswa di seluruh Indonesia dan dunia ini Mas Dwi, untuk penerimaan jalur SBMPTN perbedaannya di tesnya. Kalau dulu tahun 2020 awal pandemi itu karena COVID, maka tesnya cukup tes TPS. Nah, ini modal tesnya kita kembalikan pada tahun 2019, yaitu ada 2 materi tes, yaitu TPA dan TPS. Ya, kalau TPS itu lebih mengukur kemampuan skolastik, kalau TPA itu kemampuan akademik, materinya adalah materi pembelajaran waktu di SMA. Begitu Mas Dwi. Ya Pak, jadi mungkin tujuannya tadi ada regulasi seperti ketika memilih 2 program studi di 2 PTN, salah satu PTN itu adalah PTN yang berprovinsi sama dengan sekolah asal gitu, untuk pemerataan ya Pak, tujuannya mungkin seperti itu ya. Itu juga pemerataan. Yang kedua juga agar tidak menumpuk pada
beberapa perguruan tinggi saja, sehingga perguruan tinggi yang berada di seluruh Indonesia ini akan memiliki mahasiswa yang merata begitu. Begitu Mas Dwi. Iya Pak. Lantas kemudian gini Pak, jadi banyak banget saya juga berinteraksi dengan siswa begitu Iya, ya. tapi Jadi jangan tegang-tegang Mas Dwi, kita santai aja Mas Dwi. enggak, Apa-apa ya, apa-apa. berinteraksi dengan siswa itu ada yang bilang kaitan dengan SSO Pak. Tapi saya nggak paham apa maksudnya. Itu apa Pak SSO? SSO itu adalah akun tunggal yang harus dimiliki oleh siswa. Maka ketika siswa-siswa semuanya akan mendaftar SNMPTN, UTBK, SBMPTN harus memiliki akun LTMPT. Nah, akun itu satu yang diverifikasi melalui alamat email dari siswa itu. Maka ini yang sering terjadi pada siswa. Ya, dia lupa emailnya, lupa passwordnya sehingga dia kesusahan untuk melakukan registrasi ulang. Maka pesan saya kepada seluruh siswa, jangan lupa alamat emailnya, juga jangan lupa passwordnya. Meskipun di dalam laman LTMPT ada menu lupa password, gitu ya. Itu tapi saya berharap siswa tidak lupa passwordnya. Begitu Mas Dwi. Iya, karena itu hal yang mendasar ya Pak. sangat untuk mendasar kita itu. bisa login Iya. ke laman LTMPT gitu ya. Betul. Selain itu Pak, biasanya apa Pak? Kan karena ini kita biasanya sistem ya Pak. Jadi kita banyak nemuin kendala kayak teknologi tadi, lupa email, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu kendala lain yang biasa dihadapi oleh siswa maupun sekolah? Apa Pak Ya, biasanya? yang sering terjadi adalah para siswa atau sekolah itu dia melakukan registrasi atau finalisasi di waktu-waktu akhir, sehingga terjadi crowded traffic atau padat ya, Jadi menumpuk orang yang ingin validasi atau mendaftar di waktu-waktu akhir. lamanya down gitu ya Pak. Lamanya bisa penuh sehingga siswa akan berebut masuk pada laman LTMPT. Nah, saran saya jangan tunggu di waktu-waktu akhir, segera registrasi, segera finalisasi sehingga sudah nyaman ya, sudah pegang kartunya begitu, tinggal nanti mengikuti seleksinya. Begitu Pak Dwi. Kita menunggu hasilnya gitu Iya, ya Pak betul ya. Mas Dwi. Gini Pak, tadi kan kita udah bicara di lingkup yang umum. Nah, Iya. kita mungkin akan masuk ke topik yang lebih spesifik kaitan dengan SNM Pak. SNM loh, saya Iya. agak serius ini, sudah begini nih serius ini Mas Dwi. Ya, gimana Mas Dwi? Kalau SNM itu sebenarnya kayak gimana sih Pak di tahun ini? Apakah memang selain tadi yang telah Bapak jelaskan di awal itu kan banyak banget siswa yang masih bingung membedakan antara SNM dan SBM, juga itu masih ada yang sepertinya belum paham gitu loh Pak. Oh gitu ya, gini. Kalau SNMPTN itu jalur masuk perguruan tinggi yang menggunakan prestasi akademik Mas Dwi. Prestasi. Jadi lebih pada kompetisi nilai raport. Itu di SNMPTN. Maka di SNMPTN tadi siswa itu kan itu akan dipilih oleh sekolah masuk pada daftar eligible. Gitu kan. Setelah dia masuk ke daftar eligible tersebut, maka sekolah akan memasukkan data nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 yang masuk aja, tidak semua. Kalau tahun 2020 tadi kan semua siswa dimasukkan. Nah, kita di tahun 2021 ini ketentuan dari LTMPT cukup yang masuk eligible saja yang dimasukkan pada PDSS. Begitu Mas Dwi. Lalu penentuan eligibilitasnya di sekolah itu bagaimana Pak? Tentu pemeringkatan nilai prestasi. Oh, prestasi oleh Nilai prestasi akademik maksud saya ya. Nilai prestasi akademik itu artinya nilai mapel. nilai mapel. Nilai mapel. Kalau IPA, IPS dan bahasa itu kan sudah ada ketentuan. Kalau IPA itu mapelnya apa saja, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan begitu. Lalu ada biologi, ada fisika dan sebagainya. Nah, kalau yang IPS kan ada juga bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia kan begitu. Matematika juga ada. Tetapi mapelnya adalah mapel yang sosial gitu, Mas Dwi. Berarti tiap sekolah kuotanya berbeda ya Pak kalau misal sistem Ya, tergantung akreditasi sekolah tadi Mas Dwi. Oh, Kalau sekolahnya itu terakreditasi A, maka dia punya kuota 40% dari jumlah siswa di sekolah tersebut. Kalau akreditasinya B, punya kuota 25%. Kalau C, 5%. 5%. Itu ya. Jadi akreditasi ini menjadi penentu jumlah siswa yang berhak mengikuti SNMPTN. Begitu Mas Dwi. iya Pak. Bisa menatap siswa loh Mas Dwi. Kita agar tidak tegang Mas Dwi. Kita natap Iya, Pak. juga. Saya takut kalau natap ke sana malah nanti mereka nggak fokusnya ke saya, nggak ke gitu Bapak ya. gitu. Makanya Oke. saya lebih ke Bapak aja Oke, gitu. siap Mas Dwi. Begini Pak, banyak banget mitos yang datang ya Pak kaitan dengan SNMPTN ini. Jadi Betul. ada yang bilang kalau misal Mas, saya belum punya kakak tingkat,
yang kuliah di PTN tertentu begitu Pak. Oh gitu. Lalu kemudian dia langsung pesimis Pak untuk bisa diterima karena belum ada jejak alumninya begitu. Begitu. Itu Oh, sebenarnya jangan pesimis, mitos jangan. atau bagaimana ya Pak? Itu untuk saat ini tidak perlu khawatir ya. Jadi siswa yang atau sekolah yang belum ada alumninya yang masuk di perguruan tinggi tetap aja berani kompetisi. Karena saat ini yang terpenting justru prestasi sekolah tadi. Ya, sekolah itu prestasi. Kalau LTMPT mengeluarkan 1000 SMA top 1000 ya, Top. Ya, yang 1000 listnya itu, gitu ya. nah itu nanti itu juga menjadi pemeringkatan. Harapannya dengan itu bagi sekolah yang belum ada alumni yang diterima di perguruan tinggi negeri tetap bisa berkompetisi dan diterima, begitu Mas Dwi. Jadi memang itu nggak harus jadi acuan ya Pak. Jadi memang Ya. itu bukan sesuatu yang kayak perlu dikhawatirkan gitu Bukan ya Pak. ketentuan mutlak, Bukan ketentuan tetapi mutlak, ya. perguruan tinggi juga bisa menentukan itu sebagai indikator penerimaan, gitu ya. Itu tetap bisa jadi Gitu. indikator ya. Itu kembali lagi pada PTN masing-masing tentang itu. Nah, UNES juga akan mengikuti ketentuan LTMPT tadi. LTMPT membuat ketentuan seperti apa, UNES akan mengikutinya. Begitu, Mas Dwi. Mitos lainnya juga ada loh Pak. Jadi Apa mitos lainnya itu kadang ada yang bilang seperti ini Pak. Kalau misal tidak diambil gitu ya. Jadi ada kakak tingkat mereka siswa itu yang tidak mengambil kesempatan SNMPTN yang telah diberikan, itu kemudian akan ada blacklist gitu Pak. Itu benar nggak Pak? Blacklist sih tidak, tetapi begini, harapan kami itu semua siswa ini, untuk para siswa ini yang diterima di jalur SNMPTN maupun SBMPTN, ambillah ya. Karena kalau saya lebih mengatakan dia menzalimi peserta lainnya, Ya, gitu benar, loh. Jadi dia sudah diterima, tetapi dia tidak ambil. Sementara yang ikut mengambil pilihan pada prodi tersebut kan juga banyak, gitu kan. Jadi kalau dia diterima sebenarnya bisa diisi oleh peserta yang nilainya di bawahnya sedikit, gitu ya. Ya, maka harapan kami ketika nanti diterima di perguruan tinggi, ambillah, gitu kan. Itu yang rugi bukan hanya kampus, tetapi sekolah juga akan rugi karena alumninya tidak mengambil itu. Lalu juga peserta lain yang harusnya dia dapat kuliah jadi tidak dapat kuliah gara-gara yang bersangkutan dinyatakan diterima tapi tidak diambil. Begitu Mas Dwi. Merugikan banyak pihak ya Pak. Merugikan banyak pihak. Ya, itu ya. Jadi ambillah, maka sebelum menentukan prodi tadi ya, maka para siswa semuanya itu berpikir dengan mantap ya, memilih prodi sesuai dengan kapasitasnya, gitu kan. Konsultasikan dengan Bapak Ibu guru, konsultasikan dengan keluarga sehingga tidak merugikan peserta lainnya, gitu loh. Itu Mas Dwi, saran saya begitu. Kalau tahapannya sendiri itu seperti apa Pak untuk SNMPTN tahun ini? Jadi Tahapannya selain tadi kan pembuatan akun seperti pembuatan sama di akun. awal itu Iya, ya, SSO tadi ya. betul. Lalu untuk berikutnya tahapannya Pak? Nah, ini sudah setelah pembuatan akun, ini LTMPT sudah mengeluarkan daftar nama sekolah dan kuotanya. Nah, daftar kuota ini bisa disanggah juga oleh sekolah. Misalnya di sekolah A, akreditasinya A, jumlah siswanya adalah 100. Dia punya hak 40% yang dapat SNMPTN, tetapi di dalam laman LTMPT kok tertulis hanya 25, maka sekolah tersebut boleh menyanggah jumlah kuotanya, begitu. Jadi ada masa sanggahnya. Ada masa sanggahnya, itu ya, silakan. Sampaikan aja keluhan itu kepada LTMPT sehingga nanti bisa tersampaikan ke LTMPT dan ada perubahan itu. Begitu Mas Dwi. Oke, itu tadi SNMPTN ya Pak. Ya. Kita akan berlanjut ke jalur yang kedua Pak, untuk yang UTBK dan SBMPTN maksud saya. Oke. Nah, apa sih Pak bedanya UTBK dan SBMPTN? Begini, nah jalur masuk itu kan ada 3 tadi ya, Ya, 3 SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri. Kalau kita merujuk pada tahun 2020 karena pandemi, maka seleksi reguler kita menggunakan nilai rapot.